Pak Kepala, izin. Kira udah Cukup, Pak. Karena tersangka dijamin akan kooperatif, ya, tidak akan menyulitkan penanganan perkara dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap penanganan perkara ini. Ya, katakanlah pasal yang memang memungkinkan ada untuk ditahan, tidak 5 misalnya kecuali dari ayat 21, maka terhadap tersangka pada tahap 2 ini, tahap penuntutan ini tidak dilakukan penahanan. Ketua RT Wawan tersangka penistaan agama dan memasuki properti tanpa izin akhirnya dibebaskan oleh Kajati Provinsi Lampung. Ini yang menarik ya, sebenarnya Ketua RT ini sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Nggak tahu kenapa ada perubahan apa, atau memang karena lobi-lobi Ormas Islam, kemudian FKUB Provinsi Lampung yang mendesak kepolisian atau Kajati agar Wawan ini bebaskan, atau karena memang ada kebijakan khusus tangan-tangan nggak kelihatan yang akhirnya mendesak penegak hukum di Lampung untuk membebaskan Wawan. Semua masih serba analisa ya. Tapi ada suatu hal yang menarik ya. Jadi pasca kemarin tuh Wawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung, selang beberapa waktu kemudian Kapolda Lampung itu dimutasi atau dipromosikan menjadi Kapolda Jabar. Lalu jabatan Polda diisi oleh pejabat baru. Apakah ini ada juga pengaruhnya sehingga akhirnya pihak kepolisian tidak lagi ngotot untuk mempertahankan status tersangka dari Wawan ya. Karena begitu berkas itu dilimpahkan kepada penuntut umum atau kejaksaan, ternyata kejaksaan melihat bahwa pemidanaan Wawan itu tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Ya. Yang kedua, pasca kejadian tersebut sudah ada upaya damai antara pihak Wawan dengan pihak Gereja Kemah Daud. Nah, ini yang menjadi dasar bagi Kajati untuk membebaskan Wawan. Ya, meskipun di Polda Lampung Wawan sebelumnya masih berstatus sebagai tersangka dan sempat ditahan. Nah, apapun alasannya itulah ya yang terjadi pada Wawan. Publik melihat ada sebuah ketidakadilan ya, di mana kalau kita mengingat dulu kasus Meliana yang di Tanjung Balai Sumatera Utara ya, yang kasusnya itu dipicu ketika Meliana itu memohon kepada sebuah masjid agar mengecilkan volume azan ya, karena ada orang di rumahnya sedang sakit. Itu pun akhirnya Meliana harus menjalani proses hukum dan tidak ada namanya restorasi justice ya. Bahkan pada saat itu juga memunculkan kerusuhan di Tanjung Balai. Ini yang menarik ya. Ternyata sungguh ironis ya. Kok bisa seperti itu ya? Jelas-jelas kalau kita perhatikan kasus Wawan ini, pihak Kejati juga mengatakan bahwa tidak ada bukti. Padahal jelas-jelas di media sosial terlihat sekali Wawan itu melompati pagar, kemudian mematikan mic dan membubarkan jalannya ibadah yang sedang berlangsung. Apakah ini cukup kurang bukti? Saya nggak tahu apa pertimbangan dari Kajati ini, atau memang mereka Kajati takut ya desakan-desakan dari FKUB dan sejumlah ormas dan LSM Islam yang di Bandar Lampung, karena beberapa waktu lalu ormas-ormas dan sejumlah LSM di Lampung ini tergabung melakukan demo di depan Polda Lampung dan juga di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Mereka mendesak agar Wawan itu dibebaskan. Nah, di video sebelumnya saya sempat membahas tentang praktek diktator mayoritas. Saya berpikir apakah ini ada hubungannya ya. Jadi praktek itu mungkin tidak kelihatan ya, tapi terlihat jelas ketika ada kepentingan dari
mayoritas terganggu atau ada kepentingan mayoritas yang tidak terakomodasi, biasanya penegak hukum akan melakukan intervensi. Seperti yang terjadi pada kasus Wawan ini ya. Kalau pada kasus Meliana di mana kepentingan mayoritas terganggu, mereka berusaha melakukan intervensi juga agar Meliana pada saat itu harus diproses hukum sehingga akhirnya dia dipenjara dengan kalau nggak salah 2 tahun, harus jalani penjara 2 tahun atau mendekam di penjara 2 tahun. Ini adalah sebuah ketidakadilan yang sering kita lihat pada kasus-kasus yang menimpa minoritas dan mayoritas yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Nah, hal yang sama juga terjadi belakangan ini di mana banyak apologet Kristiani yang ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Bahkan mereka juga diperlakukan seorang teroris. Sementara banyak apologet Muslim yang mereka begitu bebas bersuara, mengkritik, mengolok-olok ajaran-ajaran Kristiani, tapi mereka walaupun sudah dilaporkan, itu tidak pernah diproses secara hukum. Mungkin ada yang mengatakan, enggak kok, dulu Yahya Waluni juga ditangkap. Tapi juga ingat, pada saat yang sama Muhammad KC juga ditangkap, tapi vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan itu sangat jauh atau timpang. Pada pengadilan tingkat pertama, Muhammad KC divonis dengan 10 tahun, sementara untuk Yahya Waluni hanya divonis 5 bulan. Itu pun setelah dipotong dengan masa tahanan, Yahya Waluni cuma menjalani 1 bulan dalam kurungan. Kan sungguh timpang ya. Tapi inilah yang terjadi di Indonesia ya. Di mana ketika kepentingan mayoritas agama itu terganggu, mereka akan berusaha menggunakan instrumen hukum untuk menekan minoritas yang mengganggu. Nah, yang kedua adalah ketika mayoritas agama itu melakukan kesalahan, mereka juga akan menggunakan instrumen hukum untuk membebaskan atau melepaskan tersangka tersebut dari jerat hukum. Inilah yang terjadi pada kasus Ketua RT Wawan. Dan untuk yang kedua, di mana kepentingan mayoritas terganggu, mereka juga memaksakan intervensi hukum untuk menghukum Muhammad KC dan Meliana. Nah, fakta ini sebenarnya harusnya menjadi perhatian juga pihak kepolisian ya, Kapolri, ya. Kemudian juga Kejaksaan RI ya. Jangan sampai kasus-kasus ini akhirnya menggelembung besar ya. Karena bagaimanapun juga kasus-kasus ini kalau dibiarkan juga akan menjadi jurisprudensi juga lama-lama. Pembebasan Ketua RT Wawan ini pastinya nanti akan menjadi jurisprudensi juga. Rujukan-rujukan bagi kasus-kasus serupa di tempat lain ya. Misalkan ada kasus serupa seperti yang dilakukan Wawan, bisa saja nanti tersangka itu akan menggunakan keputusan yang dilakukan oleh Kajati tersebut sebagai rujukan. Artinya mereka bisa bebas juga. Dan kedua, kasus Meliana yang di Tanjung Balai juga bakal menjadi rujukan ya. Di mana ada seorang tersangka yang mirip dengan Meliana juga akan dihukum meskipun sebenarnya juga bisa dilakukan upaya-upaya damai. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kemarin itu Kajati Lampung mengatakan sudah ada upaya damai atau perdamaian. Tapi perdamaian itu hanya bisa dilakukan oleh pihak mayoritas ya. Sementara kalau minoritas itu minta damai, nggak akan ada pintu damai. Jadi kalau tersangka dari pihak mayoritas, pintu damai itu harus dibuka. Itu yang terjadi di lapangan. Saya cuma bisa berharap ya, semoga kasus-kasus seperti ini bisa diberlakukan lebih adil baik kepada siapapun pelakunya gitu loh ya. Jadi tetap ditempatkan pada kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Jadi tidak ada intervensi kepentingan atau kepentingan mayoritas atau kepentingan minoritas. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kita jangan menggunakan dikotomi mayoritas dan minoritas atau mayoritas vs minoritas dalam konteks kebangsaan. Ya, itu memang secara teoritis ya, secara cita-cita itu boleh ya. Tapi faktanya di lapangan
kasus-kasus ini sangat mempengaruhi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan kelompok mayoritas agama dan minoritas agama, ya, seperti sulitnya perizinan pada pembangunan gereja-gereja atau rumah ibadah milik mayoritas, dan begitu mudahnya pembangunan rumah ibadah milik mayoritas, ya. Jadi sangat naif kalau kita mengatakan, oh tidak ada itu namanya minoritas, mayoritas di Indonesia. Tapi sebenarnya orang tersebut berusaha mengingkari kenyataan bahwa itu ada, ya. Dan itu faktanya benar-benar bisa terasakan dan bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, sekarang kita bandingkan aja dengan sangat mudah. Kasus antara Meliana dengan Wawan, kemudian kasus Muhammad KC dengan Yahya Waloni, dan kemudian yang ketiga penangkapan para apologet Kristiani oleh pihak kepolisian, yang terlihat sekali di situ ada sebuah kekuatan yang menggerakkan penegak hukum untuk menangkap mereka. Sementara itu apologet Muslim atau beberapa ustadz juga yang bisa dikategorikan melakukan penistaan agama, mereka bebas begitu saja dengan alasan apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah dakwah. Tapi ketika dijawab oleh pihak yang diolok-olok atau yang dinista, pihak yang menjawab itu dituduh melakukan penistaan agama. Ini kan sebuah kejanggalan yang aneh gitu ya. Di sebuah negara demokrasi, menjawab pertanyaan atau bertanya itu sesuatu yang wajar ya, selama itu masih dalam ranah polemik ya. Tapi kalau misalkan sekarang ada suatu tindak lanjut seperti pembentukan kekuatan-kekuatan real, pembentukan kekuatan bersenjata, nah itu adalah masalah ya. Seperti yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku teroris yang kemarin juga sempat ditangkap di Aceh, atau beberapa pelaku-pelaku teroris yang sudah digulung oleh Densus 88, itu ya harusnya memang dikecam atau memang harus dipidanakan. Sementara itu aksi reaksi yang terjadi di beberapa channel YouTube justru yang dipersangkakan adalah yang menjawab. Itu kan yang janggal, aneh. Tapi yang mengolok-olok dengan tidak menggunakan data, fakta yang valid, justru mereka dibenarkan dengan alasan dakwah. Ya, semoga bisa bagikan bermanfaat.